Bayangin di masa depan, lu bisa ngeblok orang secara langsung, bukan cuma di medsos, tapi literally di dunia nyata. Sekali lu blok, wajahnya jadi kesensor gitu, suaranya nggak bisa didengar. Lu nggak bisa lihat orang yang ngeblok lu, dan orang yang ngeblok lu itu nggak bisa ngelihat lu. Begitulah premis dari episode kali ini. Episode ini berjudul White Christmas. Diawalin sama pertemuan dua orang pria di sebuah pondok kecil yang terisolasi di tengah salju. Dua pria yang namanya Joe dan Matt tinggal bersama untuk waktu yang cukup lama. Suasananya dingin, sepi, dan gak banyak yang bisa dilakuin. Tapi akhirnya di hari Natal, mereka berdua duduk bareng dan mulai ngobrol, ngebuka cerita masa lalu masing-masing. Disinilah semuanya dimulai. Matt yang kelihatannya lebih cerewet dan terbuka cerita soal pekerjaan lamanya. Dia tuh ternyata dulu punya kerjaan sampingan semacam agensi konsultan kencan ilegal gitu. Tugasnya dia tuh ngebantuin cowok-cowok yang susah dapat pasangan dengan cara ngarahin mereka secara langsung lewat chip di kepala. Jadi Matt tuh bisa lihat apa yang cowok itu lihat dan denger. Matt kemudian ngasih instruksi langsung kayak gamer ngendaliin karakter. Suatu hari, dia ngebantuin cowok pemalu buat deketin cewek misterius di pesta Natal. Tapi semuanya tuh ngelenceng jauh dari ekspektasi. Cewek itu ternyata punya sisi gelap. Dan mereka berdua, si cowok ini dan cewek akhirnya minum racun bareng. Cowok itu terpaksa ngelakuin itu karena gak ada pilihan lain. Cowok itu pun mati di tempat bersama si cewek itu. Hey, you okay in there? Harry, get out of there now. Dan karena Matt ngelihat semua itu secara live lewat mata cowok tadi, dia jadi saksi pembunuhan. Matt buru-buru nyingkirin barang bukti yang terkait sama pekerjaannya ini. Tapi ternyata dia ketahuan sama istrinya yang udah lama nggak suka sama kerjaannya Matt ini. Akhirnya istrinya Matt pun ngeblok Matt secara permanen. Dalam dunia ini, ngeblok atau ngeblokir orang tuh artinya wajahnya, suaranya, dan eksistensi orang yang diblokir itu bakalan kayak bentuk sensoran gitu buat orang yang ngeblok dan diblokir. Not this time. Drives you crazy. Look at them, there's just this anonymous shape. Mereka nggak bakal bisa komunikasi sebelum blokiran itu dibuka. Parahnya, karena blokiran ini sifatnya juga menurun ke keturunan, jadinya Matt ini nggak bisa komunikasi dan ngelihat anaknya lagi. Abis kejadian itu, Matt pun nggak pernah nyentuh kerjaan konsultan kencan itu lagi. Nah, kerjaan asli dia tuh adalah ngebentuk kesadaran digital buat jadi asisten rumah tangga. Jadi, hasil salinan otak seseorang dimasukinlah ke dalam sebuah alat kecil kayak kapsul gitu, yang disebut cookie. Jadi suatu hari Matt ini pernah nanganin satu klien, seorang cewek yang mau ikut program ini. Ingatan cewek itu pun dicopy dan dimasukin ke sebuah cookie. Oh my god, what's happening? Excuse me, oh my god! That's me! What's happening to me? Hello? Awalnya ingatan itu tuh masih belum paham dia tuh ngapain. Soalnya ingatan itu kan masih ngira kalau dia adalah manusia. Matt muncul dan ngejelasin hal yang bikin dia makin shock. Ternyata kesadaran dia udah dipindahin ke dalam cookie. What we will do though is we will give you a simulated body. Versi dirinya yang asli masih hidup, tapi yang ini ya cuma salinan digital. Salinan ini nggak terima, dia ngamuk, protes, ngerasa dijebak. Tapi Matt udah biasa nanganin yang kayak ginian. Matt kemudian ngesetting waktu di dalam cookie supaya 1 detik di dunia nyata jadi berminggu-minggu buat si cewek. Nggak makan, nggak tidur, dan nggak ngapa-ngapain. Cuma duduk sendiri di ruangan putih kosong. Setelah beberapa waktu penyiksaan mental itu, akhirnya cewek ini nyerah. Dia nurut. Dia mulai ngerjain tugas-tugas kayak ngatur suhu rumah, nyiapin makanan, nyalain alarm, dan semua hal yang dibutuhin oleh versi aslinya. Ready to work? Matt cuma senyum puas karena satu lagi kesadaran digital berhasil dijinakan. Kita kemudian balik lagi ke pondok yang ada di tengah salju.
Nah, Joey ini orangnya pendiam. Dia tuh awalnya gak mau cerita tentang masa lalunya. Akhirnya dia mulai buka suara. Dulu dia punya pacar bernama Beth. Awalnya hubungan mereka tuh normal aja. Tapi makin lama kelihatan kalau Beth ini punya sisi tertutup. Dan akhirnya mereka pun sering ribut. Terutama soal kehamilan Beth yang gak dia pengen. Beth ini gak mau ngelahirin anak itu. Padahal Joey ini seneng banget ceweknya tuh hamil anaknya. Suatu hari setelah pertengkaran hebat, Beth pun ngeblokir Joey. Dan itu bikin Joey makin frustasi. Bayangin, lu tinggal serumah sama orang yang udah gak bisa lu lihat atau denger. Akhirnya Beth pun pergi dan gak pernah kelihatan lagi. Please stop! Don't you fucking dare! Turn it off! Turn it off! Joe sempat ketemu beberapa kali sama Beth. Dia minta blokirannya dibuka sama Beth. Tapi karena ngerasa keganggu, Beth pun lapor polisi. Polisi turun tangan ngasih hukuman ke Joey buat menjauh dari Beth. Kalau sampai Joey ini ngedeket 10 meter dari Beth, dia bakalan ditangkap sama polisi. Dari situlah Joey cuma bisa nyaksiin hidup Beth dari jauh. Sampai akhirnya Joey tahu Beth ternyata mempertahankan bayi mereka. Beth itu tuh udah lahiran. Tapi karena masih di blok, dia nggak bisa lihat anaknya juga. Joey bahkan nggak bisa tahu anaknya tuh cowok atau cewek. Setiap Natal, Joey datang ke rumahnya Beth. Dia ngelihat dari jauh, tahun demi tahun, demi ngelihat anaknya tuh tumbuh berkembang dengan sehat. Walaupun dia nggak bisa lihat mukanya si anak itu. Sampai suatu ketika, Beth ini meninggal karena kecelakaan. Blokiran itu kebuka otomatis. Joey pun datang ke rumah Beth buat ketemu anaknya. Tapi ternyata anak itu tuh nggak sesuai yang dia harapin. Ternyata anak itu bukan darah dagingnya. Karena muka anaknya tuh kayak ada darah Chinese-nya gitu. Dia sadar Beth ini hamil dengan sahabatnya Beth sendiri. Dan semua keyakinan Joey selama ini salah. Karena dari tahun ke tahun dia nganggep kalau anak itu adalah anaknya cuy. Joey kemudian masuk ke rumah. Dia kemudian marah sama ayahnya Beth yang dari dulu nggak ngasih tahu tentang kebenaran itu. Dan akhirnya Joey ini nggak sengaja ngebunuh ayahnya Beth. She was gone, darling. Dead. Do you understand? Setelah Joey cerita semua itu, suasana itu jadi berat. Tapi disinilah twist gede terjadi. Ternyata Joey dan Matt ini nggak bener-bener ngobrol di pondok salju itu. Joey sebenarnya lagi ditahan sama polisi. Dan versi Joey yang selama ini cerita adalah versi Joey yang ada di Cookie. Versi digital dari kopian kesadarannya Joey. Matt ini ditugasin buat menginterogasi biar Joey digital ini ngakuin perbuatannya. Dan begitu dapat pengakuan itu, Cookie Joey disiksa. Dia di set up supaya ngerasa hidup selama ribuan tahun hanya dalam hitungan menit di dunia nyata. Sementara Matt, meski bantuin polisi, dia tetap gak bisa bebas sepenuhnya. Dia di drop dari semua sistem sosial sebagai hukuman karena dulu tuh terlibat kasus konsultan ilegal berujung kematian. Dan di dunia ini punya cara menghukum orang kayak dia. Jadi Matt ini pun dihukum dengan cara memblokir dirinya dari semua orang. Jadi Matt gak bisa lihat orang-orang dan orang-orang pun ngelihat Matt cuma gumpalan warna merah yang harus dihindari. Kejem banget memang. Joey ini dipaksa hilang dari peradaban manusia. Cerita ini pun berakhir. Episode White Christmas ini nunjukin ke kita betapa ngerinya masa depan kalau teknologi udah bisa masuk ke ranah paling pribadi dalam hidup manusia. Dari ngeblokir orang secara beneran sampai nyalin kesadaran seseorang ke dalam chip kecil buat dijadiin budak digital. Semua itu kelihatan keren di permukaan, tapi ternyata bakalan ngasih dampak psikologis yang brutal, bahkan gak manusiawi. Kita kemudian diajak mikir ulang, seberapa jauh batas etika saat teknologi udah bisa mainin waktu, emosi, dan kesadaran. Oh iya, sebenarnya ada satu lagi episode dari season 2 Black Mirror ini. Tapi gue kurang suka karena ceritanya kayak kurang banget gitu. Judulnya The Waldo Moment. Intinya ceritanya tuh tentang karakter kartun gitu dikendalin sama manusia. Nah kemudian dia tuh ngeritik pemerintah atau politik gitulah. Menurut gue ceritanya kayak kurang banget gitu, biasa aja sih.
Kalau lu penasaran sama cerita itu, ya bisa langsung lihat di Netflix langsung cuy. Makasih yang udah nonton, dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye-bye.